Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk rekan-rekan pejuang RSP dimanapun rekan-rekan berada. Kembali lagi dengan saya yang tidak asing ini. Saya Wiwi, saya dari Divisi Marketing PT Raja Sukses Propertindo. Halo. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing tentang pengalaman saya. Begitu juga tentang pengalaman dari rekan-rekan marketing lainnya, dan juga hasil dari apa yang sudah saya baca tentunya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing tentang berjualan di WhatsApp dan tips mengelola kontak konsumen buat menjalin hubungan baik gitu. Nah, mungkin teman-teman udah pernah ya, saya rasa sih teman-teman yang walaupun bukan marketing terus sedang lagi proses menjual sebuah produk atau lagi kayak nambah penghasilan gitu dan bantu mungkin jadi reseller dan lain sebagainya. Biasanya WhatsApp itu menjadi salah satu media untuk mempromosikan produk kita. Betul? Ya, Anda tidak sendiri karena saya juga. Oke. Mungkin teman-teman tahu ya, kita udah banyak menjumpain orang-orang juga untuk promosi lewat WhatsApp gitu. Jadi kita tuh sebenarnya punya keuntungan jualan lewat aplikasi chat. Salah satunya adalah WhatsApp gitu. Nah, jualan lewat WA ini sangat menguntungkan, terutama ya karena keuntungannya itu ya benar-benar buat diri kita sendiri tuh, dan nggak perlu dibagi ke pihak lain. Jadi di samping kita sebagai seorang pengguna WhatsApp ini kan banyak banget ya, sampai hal tersebut ya bisa kita manfaatin untuk berbisnis. Nah, jadi dua kunci utama sukses jualan lewat WhatsApp itu adalah salah satunya ada dua kan. Yang pertama itu adalah copywriting, teman-teman. Jadi saat kita jualan ya tentunya kita perlu bikin tulisan promosi yang menarik bahkan sampai menjual gitu. Jadi disinilah pentingnya copywriting itu gitu. Jadi kita bikin deskripsi produknya secara sejelas-jelasnya, terus juga dilengkapi dengan call to action atau ajakan yang kita tuh bisa sampai mendorong konsumen untuk membeli produknya kita gitu. Kalau kan WhatsApp tuh ada dua ya, ada WhatsApp biasa sama WhatsApp yang bisnis. Nah, kalau teman-teman pernah buka itu yang dari bisnis itu kita sekarang bisa nyambung ke Facebook karena itu bisa buat jualan tentunya. Tuh, nah itu bisa tuh teman-teman gunakan itu. Terus kan di situ suka ada katalog ya. Jadi kalau misalkan kita jualan rumah ya otomatis kita bikin katalognya dulu, perumahannya apa, perumahan A, B, C, D, E gitu. Itu udah banyak tuh. Terus ya yang kedua itu adalah kita harus punya kontak sebanyak-banyaknya. Bagi para marketing, bukan hanya properti, saya rasa semua orang itu butuh database yang banyak atau kontak yang banyak gitu. Jadi selain copywriting itu tadi, kita harus nambah kontak sebanyak-banyaknya. Terus juga kalau bisa sih sampai ribuan ya, ribuan itu nggak masalah, sampai 1000, 2000, 3000 gitu. Ya karena tahu sendiri ya manfaat dari kita punya kontak banyak atau database banyak ya semakin besar juga peluang kita untuk closing gitu. Terus gimana sih trik jitu-nya untuk menambah kontak di WhatsApp kalau misalkan kontak kita tuh banyak gitu. Saya yakin teman-teman kita berada di negara yang namanya itu sama tuh ya nggak cuma 1-2 orang gitu. Mungkin bisa satu kantor aja namanya bisa sampai 5-6 orang itu. Apalagi ini kontaknya ribuan. Terus juga dari berbagai daerah, saya yakin namanya itu kebanyakan sama. Contoh yang paling banyak ya ada Putri, Ahmad, terus siapa lagi ya? Ya pokoknya nama-nama yang sekiranya itu tuh paling banyak dipakai gitu. Nah, ini kan pasti kita bikin bingung ya. Contoh kita ada di perumahan Terus Milen, Klayan, Pamengkang, terus Kaliwadas, Arjawinangun, sama satunya misalkan Bebas. Nah, bisa jadi di lima perumahan ini nama Putri itu banyak gitu. Nah, kita pasti bakalan bingung dong kalau misalkan kita nge-save namanya Putrinya aja, ya nggak sih? Jadi ya kita harus pinter-pinter untuk ngelola kontak database tersebut gitu. Contoh, kita harus ngebagi dari beberapa poin. Yang pertama itu antara prospek, hot prospek, habis itu nama perumahan, habis itu nama. Kalau saya seperti itu. Dan kalau kita bisa menggunakan WA bisnis, itu kita bisa nge-label gitu loh teman-teman. Jadi kayak misalkan label kuning ini dia prospek, terus label hijau ini hot prospek misal. Terus yang warna warna lain gitu misalnya itu udah booking, terus warna lainnya lagi itu udah akad. Nah, itu adalah untuk memudahkan kita bisa komunikasi sama
konsumen gitu. Jadi kita bisa tepat sasaran lah, jadi kita nggak usah cari-cari kayak aduh harus satu-satu gitu, tapi kita tinggal pencet klik labelnya aja, itu nanti bisa ngefilter sendiri gitu, karena dilihat dari label tadi. Yang penting itu adalah kita harus rajin dan disiplin untuk mengelola kontaknya itu. Nah, sebenarnya apa sih manfaat gitu untuk mengelola kontak? Ya tadi kita kan bisa mengategorikan kontak itu sesuai jenis, kayak prospek, nama perumahan. Terus juga kita kan bisa bakalan mudah untuk menghubungi konsumen. Terus juga kita bisa menjadi basis data pelanggan dari sekaligus channel konsumen itu. Jadi kalau bisa dikelola lebih lanjut ya, kita kan otomatis bisa meningkatkan pemasaran atau produk kita gitu. Terus juga membuat komunikasi kita tuh jadi lebih efektif gitu, serta ya kita bisa menjaga hubungan yang baik. Itu sih teman-teman kalau informasi dari saya pada video kali ini gitu kan. Terima kasih sudah menontonnya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.